Pemirsa, kebakaran ruko di Cengkareng, Jakarta Barat membuat panik warga. Api diduga akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah ruko 3 lantai yang menjual suku cadang kendaraan di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam. 13 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga mengerahkan 1 unit kendaraan Skylift untuk menjangkau lantai 2 bangunan. Banyaknya material yang mudah terbakar serta oli membuat api sulit dipadamkan. Menurut salah seorang warga, api berasal dari lantai 1 hingga menjalar ke lantai 3 bangunan ruko. Diduga akibat korsleting listrik. Iya, dari atas. Dari lantai berapa Pak yang kena? Itu hampir semuanya. Dari lantai 1 sampai 3 itu. Ini apa sih Pak yang kebakar Pak? Itu gudang grosir itu, spare part, oli. Penjualan spare part oli? Iya, oli, macam-macam ban. Ya, Bon. Lagi ditutup, udah tutup. Itu polisi tutup, itu kan dia tutupnya jam 5 lewat kayaknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainis melaporkan. Tak lama usai mengisi bahan bakar, kapal penangkap ikan terbakar di pelabuhan Kota Tegal, Jawa Tengah. Akibatnya seorang ABK terluka bakar. Kapal penangkap ikan KM Timbul Barokah 1 ludes terbakar di pelabuhan perikanan pantai Tegal Sari atau Pelabuhan Jonggor. Kebakaran itu membuat panik para ABK dan nahkoda. Mereka pun berupaya mengevakuasi kapal agar kebakaran tidak meluas. Akibat kebakaran, seorang ABK mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kebakaran berawal dari api yang muncul di buritan. Sebelum terbakar, kapal tersebut sempat diisi BBM. Kita tengok di rumah sakit kita jaga yang bersangkutan demikian. Ada berapa korban dan? Terus sementara baru 1 korban. Luka bakar dan? Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR kembali menemukan 1 jasad laki-laki penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Sementara 1 jenazah lagi ditemukan nelayan di perairan Sembulung Muncar. Untuk jenazah sudah ditemukan 1 jenazah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sembulung Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki. Usai dievakuasi ke darat, jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan, Banyuwangi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana kemarin? Ya tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi. Apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan? Nanti pasti dari tim BPI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Sebelumnya, petugas mengevakuasi 1 korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Tidak jauh dari lokasi temuan jasad lainnya di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, Minggu pagi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Korban juga dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pencarian pada hari keempat operasi SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah. Proses pencarian korban lainnya akan dilanjutkan Senin pagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Sutomo, iNews melaporkan. 6 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kapal Tunu Pratama Jaya menerima santunan dari Jasara Harja. Masing-masing ahli waris menerima total 125 juta rupiah.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan korban di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, didampingi sejumlah pejabat dari Basarnas, TNI, Kemenhub, dan Jasara Harja. Jasara Harja menyatakan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas dan ahli waris dipastikan secara sah sesuai prosedur. Kehadiran tim sejak hari pertama di posko terpadu memastikan pendataan berjalan cepat, tepat, dan humanis. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi pengguna transportasi publik. Jadi prinsip Jasara Harja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang dinyatakan meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang. Bisa dari KSOP, bisa dari HSDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah korban dari kejadian, korban penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang. Sementara itu, tim SAR gabungan fokus pada objek yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang ada pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel, KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Hingga kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi sang pendaki berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Masuk, seorang masuk. Masuk. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Sampai di sana ditemukan seseorang perempuan, ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan beraktivitas di luar rumah saat hujan deras. Seorang remaja di Cimahi, Jawa Barat tewas tersengat listrik di atap rumah saat bermain layangan. Sementara di Jakarta, bocah 5 tahun yang ditemukan tewas dengan luka bakar ternyata tewas tersetrum tiang penerangan jalan umum. Videonya. Petugas berupaya mengevakuasi jasad Tiar, remaja 19 tahun,
dari lantai 2 rumahnya di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Korban diduga tewas tersengat aliran listrik saat bermain layangan. Warga curiga korban tak juga turun dari lantai 2 hingga akhirnya mendapati jasad korban tergeletak di samping toren. Dari pemeriksaan diduga ada kabel listrik terkelupas dan mengenai saluran air sehingga korban tersengat. Sementara itu di Jakarta, bocah laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas dengan luka bakar di sekujur tubuhnya di Taman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban ternyata tewas tersetrum tiang penerangan jalan umum. Saat jasad korban ditemukan, sang ibu menangis histeris. Dari kejadian ini diingatkan agar tidak beraktivitas di luar rumah saat hujan deras. Tim Liputan iNews melaporkan. Lolos dari pengawasan, seorang balita terkunci di dalam kamarnya. Sang ibu meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi balita tersebut. Iya. Petugas tim rescue damkar Palangkaraya mengevakuasi seorang balita yang terkunci di dalam kamar rumahnya di Jalan Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan linggis, petugas membongkar paksa besi tralis jendela kamar untuk mengeluarkan bocah dari kamar. Kejadian bermula saat sang ibu meninggalkan anaknya yang tengah bermain di dalam kamar. Tiba-tiba, anak tersebut menutup dan mengunci pintu dari dalam kamarnya. Sang ibu pun mengetahui kejadian ini saat mendengar tangisan anaknya dan langsung meminta bantuan petugas damkar. Yang bermain dalam kamar ini, ibunya sedang repot, ada ke kamar kecil, tahu-tahunya dia ini namanya anak-anak mengunci pintu di sana. Mengunci pintu di sana sehingga pintu terkunci. Dia sendiri yang menangis, ibunya mendengar ada suara menangis, kok anakku menangis? Ternyata kunci sana, pintu dikunci sendiri. Petugas mengimbau para orang tua untuk lebih waspada dan mengawasi anak-anaknya, terutama saat bermain dalam kamar, untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang bocah laki-laki mengalami kejang saat terjebak kemacetan di ruas tol Ancol, Jakarta. Sang ibu langsung meminta bantuan petugas PJR untuk membelah kemacetan, membawa korban ke rumah sakit. Selama pagi kemarin dilaporkan di jam 9.03 membantu pengguna jalan yang sedang kejang. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh dua petugas PJR di Lantas Polda Metro Jaya, yakni Aibtu Bagdo Purwanto dan Brigadir Nukit Pramudo. Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang tersebut ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang menjalankan giat off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Dalam keadaan yang sangat panik dan berteriak-teriak, meminta tolong bahwa anaknya kejang-kejang. Selanjutnya petugas PJR di Lantas Polda Metro Jaya, itu Bagdo dan Brigadir Nukit, kemudian melihat kondisi anak tersebut dan kemudian langsung mengantarkan anak dan juga pendamping, ya, 2 orang langsung menuju ke Rumah Sakit Atma Jaya di Pluit. Bocah malang ini telah ditangani tim medis rumah sakit dan kondisinya sudah semakin membaik. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, seperti apa keseruan saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dismes oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.